Ya, dialog kita lanjutkan masih bersama kami di studio Ketua Bawaslu Muhammad, dan di kantor KPU Jakarta ada Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiansyah. Bang Ferry, ini kalau kita melihat dari apa yang terjadi selama beberapa hari pada rapat pleno ini banyak sekali partai politik yang mengancam mereka akan menggugat hasil rekap ini ke Mahkamah Konstitusi. Bagaimana tanggapan KPU? Saya melihat kok nggak terlalu signifikan ya dalam konteks itu, walaupun memang ada juga yang memang mengemukakan seperti itu. Tapi yang pasti kan dalam rekapitulasi pleno sekarang ini ada dua hal yang perlu menjadi perhatian kita. Pertama adalah bagaimana menerjemahkan proses sertifikasi penghitungan suara itu sendiri dengan data dasar yang ada. Yang kedua adalah dalam konteks raihan suara. Nah, ketika misalnya terjadi dalam konteks data dasar ini tentunya kan perlu pencermatan lebih lanjut dari teman-teman di tingkat daerah. Kalau yang konteksnya lebih kepada raihan suara, ini tentunya juga perlu pencermatan yang itu juga dibuktikan dengan data dukung yang ada. Apakah Anda menganggap bahwa partai politik tidak punya data pendukung soal banyaknya kejanggalan ini? Saya yakin juga ada. Itu kan juga nanti disampaikan kepada Bawaslu, dan Bawaslu juga mencermati terkait soal itu. Itu yang memang menjadi poin yang sangat penting dalam konteks itu. Ya, baik, Pak Muhammad. Ini soal bahwa apa yang dikeluhkan oleh parpol ini tidak signifikan sebetulnya. Saya kira apa yang disampaikan Pak Ferry itu benar ya, bahwa kita sih berharap, KPU Bawaslu berharap bahwa forum ini adalah forum yang bisa mencegah MK itu tidak menjadi keranjang sampah. Ya, karena memang rekap nasional ini punya kewenangan itu. Ya. Nah, makanya KPU dan tentu Bawaslu selama ini ingin memastikan bahwa sebanyak mungkin, ya, seefektif mungkin kita melakukan koreksi terhadap hal-hal yang diduga ya terjadi penyimpangan-penyimpangan terkait dengan proses rekapitulasi itu. Dan ya, Bawaslu mengapresiasi lah KPU selama ini, setiap rekomendasi kami itu bisa direspon dengan sangat cepat. Direspon dengan sangat cepat, tapi nampaknya partai politik yang juga mengadu ke Bawaslu ini sampai sekarang masih melihat banyaknya kejanggalan. Apa yang kita rekomendasi ke KPU itu bagian daripada merespon atau menindaklanjuti temuan-temuan atau laporan-laporan parpol. Jadi mekanismenya parpol masukkan ke Bawaslu, Bawaslu melakukan pencermatan sesuai mekanisme yang ada, lalu kita menyerahkan kepada teman-teman KPU untuk memperbaiki. Dan responnya menurut Anda sudah sangat baik, sangat baik. Sangat baik, tapi artian baik ini apakah memang sudah menjawab semua permasalahan partai politik atau tentu bagaimana? Tidak bisa juga, Mas Rudi, ya, karena seperti yang disampaikan Pak Ferry tadi bahwa ada hal-hal yang harus disinkronkan pada tingkat bawah. Ya, KPU pusat tentu tidak punya instrumen yang bisa memastikan angka-angka itu klop, karena dia angka itu sekali lagi itu diramu di tingkat bawah. Jadi tentu KPU pusat akan meminta jajarannya untuk melakukan sinkronisasi atau pencermatan. Jajarannya dalam artian ini KPU di tingkat daerah ya? Betul. Baik, Bang Ferry, ini kan banyak sekali temuan-temuan kejanggalan ya ditemukan, katanya ada penyelenggara pemilu juga di bawah yang melakukan penyimpangan lah dalam tanda kutip. Bagaimana sikap KPU? Ya, kita cukup tegas terkait soal itu, dan saya yakin juga... Bentuk ketegasannya apa, Bang Ferry? Ya, ada beberapa teman misalnya di kabupaten kota yang itu sudah diberhentikan sementara. Ada beberapa PPK, PPS yang ini juga sudah diberhentikan sementara, dan ini sudah diajukan ke DKPP. Upaya-upaya kita untuk menjaga integritas dan independensi penyelenggara kan terus kita upayakan terus. Jadi temuan ini yang KPU pusat sendiri apa yang dilakukan oleh KPUD itu? Ya, kalau misalnya memang itu terkait dengan aktivitas yang dilakukan oleh KPU provinsi, tentunya kami nanti akan menindaklanjuti. Dan tentunya kalau misalnya itu yang dilakukan oleh teman-teman KPU kabupaten kota, teman-teman KPU provinsi menindaklanjuti. Kami sudah menerapkan sesuai dengan peraturan kami, sudah mengeluarkan juga surat edaran yang memang terkait dengan soal integritas dan independensi, ini kita lakukan. Jadi kalau misalnya nanti dalam forum rekap nasional juga masih ditemukan, saya pikir juga tidak hanya kami, tapi saya yakin Bawaslu juga akan dengan cepat memberikan rekomendasi kepada kami untuk segera diselesaikan. Nah, makanya sinergitas antara kami dan Bawaslu ini kan luar biasa. Jadi ini terus kita bangun lah untuk menjaga penyelenggara yang betul-betul yang opininya kan luar biasa. Tapi kan faktanya kan hanya di beberapa tempat saja yang memang menjadi catatan-catatan kita. Ya, Bang Ferry, ini kalau kita melihat dari catatan selama pleno ini kurang lebih sepekan ya. Ini kan ada beberapa provinsi yang rekapitulasi suaranya itu ditunda karena ada beberapa kejanggalan ditemukan di sana. Apakah ini juga terindikasi ada kecurangan yang sengaja dilakukan atau sebetulnya ada sekedar human error?
Ya, ada dua konteks tadi yang saya katakan di awal. Pertama adalah karena memang lebih kepada bagaimana pengelolaan data dasar mereka. Soal misalnya perbedaan jumlah di DPT-nya, laki-laki perempuan, jumlah data pemilih dengan pengguna pemilih, itu kan konteks yang memang juga ada dalam sertifikasi yang ada. Yang kedua terkait dengan soal data-data, angka-angka yang memang disodorkan oleh partai terkait soal penggelembungan dan lain sebagainya. Nah, kalau terkait dengan hal yang kedua tadi bisa jadi ada unsur-unsur ke arah sana. Nah, kan ini perlu pendalaman ya. Tapi kalau yang pertama tadi kan selama ini kan lebih kepada proses pencermatan dan perapihan terkait dengan data. Saya yakin data ini kan turun dari bawah semua, bawah naik ke atas semua. Ya, ini yang Ferry, memang juga kita kelola. Kalau Anda mengatakan bahwa ini perlu pendalaman, apakah tanggal 6 nanti ini betul-betul rekapitulasi suara nasionalnya akan selesai? Sampai saat ini kita masih optimis, Mas. Mudah-mudahan, mohon doanya. Baik. Ini dengan banyaknya keluhan-keluhan dari partai politik yang melihat bahwa masih banyak kejanggalan, masih ada hal-hal yang dianggap tidak transparan dan ditutup-tutupi seperti itu? Ya, saya pikir di forum rekap nasional ini terbuka, sangat terbuka. Bagaimana proses yang dilakukan oleh teman-teman di daerah, bagaimana proses mekanisme penetapan raihan suara yang ada di daerah, itu kan sangat terbuka sekali. Jadi bisa dilihat di mana sih porsi kejanggalannya, di mana porsi human error-nya, di mana porsi memang butuh pencermatan lebih lanjut. Jadi kan kita sudah bisa memilah dalam konteks itu seperti itu. Ada permintaan bahwa form atau dokumen C1 plano itu dibuka juga di rekapitulasi nasionalnya. Apakah itu memungkinkan? Saya pikir itu terlalu jauh, tapi bisa jadi sangat memungkinkan. Ini kan rekomendasi untuk kita tindak lanjuti ke lapangan seperti itu. Baik, Bang Ferry, terima kasih banyak sudah bersama kami di Sama-sama, Ustadz. Ya, Pak Muhammad, ini kalau kita melihat ini, kalau dari KPU sendiri memang optimis bahwa ini tidak akan sampai lewat waktu ya. Nah, tapi kalau dari catatan dari Bawaslu sendiri, ini ya mungkin ada optimisme bahwa ini tidak akan lewat karena undang-undang memang mensyaratkan itu. Tapi apa langkah yang harus segera dilakukan supaya ini memang betul-betul tepat waktu? Ya, pertama KPU mesti memastikan bahwa koreksinya itu benar-benar berbasis data. Jadi jangan KPU melayani semua gugatan parpol yang tidak berbasis data. Ini istilah saya obrolan warung kopi nih. Kalau partai hanya berkeluh kesah, curhat saja tanpa data, ini saya kira... Dan itu banyak juga yang seperti itu. Ada seperti itu, ada seperti itu. Ini harus dipotong oleh KPU, bahwa tidak akan melayani curhat-curhat seperti itu. Basis data adalah upaya kita untuk melakukan koreksi yang terukur terhadap dugaan-dugaan penggelembungan suara itu. Baik, Pak Muhammad, terima kasih banyak sudah bersama kami di Prime Time Talk.